Ada yang hilang kepalanya, badannya separuh. Dapat ikannya sudah mati, kena kipas kapal. Ikannya itu sangat-sangat besar. Mereka hanya bilang yang bisa menyelamatkan kita adalah jaket pelampung. Itu pun kalau nggak ada ikan besar yang bisa menerkam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, jumpa lagi di CGE TV. Oke guys, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore dimanapun kalian berada. Oke, semoga hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dimudahkan segala urusan, dan diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini aku nggak ngebahas masalah komen-komen lagi, nggak menanggapi komen-komen kalian, tapi hari ini aku akan menceritakan pengalamanku saat kerja di Malaysia lagi. Dan hari itu aku interview temanku yang kerja di pelayaran, tapi sayangnya dulu belum ada HP yang bisa dibuat ngerekam. Tapi ini aku akan mengulas kembali cerita temanku yang kerja di pelayaran. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, aku akan mengulas kerja apa saja sih yang enak di Malaysia menurut kadang kita beranggapan kalau kerja itu enak. Menurutku itu adalah tergantung kita sendiri. Dan hari itu aku bertanya temanku yang kerja di pelayaran. Waktu itu aku kerja di Penang dan aku kenalan sama orang Indonesia juga, tapi kerja di kapal. Aku diajak masuk ke kapalnya. Dan aku masuk ke dalam kapal, aku terperanjat. Ternyata di dalam kapal seperti klub malam. Ada tempat karaoke, ada kamarnya sendiri-sendiri. Untuk kapten, untuk chip, untuk mekanik, untuk tukang masak. Jadi di dalam kapal itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Jadi kayaknya enak banget kalau kerja di sini. Kemudian aku tanya sama temanku, bro, gimana caranya kerja seperti kamu, kok bisa masuk ke pelayaran, perkapalan, kayaknya kok enak banget. Dan dia mengatakan, ya harus sekolah, harus ada ijazah, harus ada training dan lainnya. Tapi memang kerjanya itu enak, tapi resikonya juga sangat-sangat besar. Karena dia selalu berlayar di laut bebas. Dan dia cerita kalau memang ada cuaca yang buruk, itulah bencana yang mereka sangat-sangat takutkan. Karena saat itu kalau sudah angin, hujan, ombak tinggi, salah satunya penyelamat mereka adalah pelampung. Jadi jaket pelampung ini adalah salah satu penyelamat. Itu pun dia mengatakan kalau nggak ada ikan besar. Kalau ada ikan besar otomatis ya nggak usah aku ceritakan, kalian juga bisa membayangkan bagaimana ganasnya di laut bebas. Memang terkadang kita melihat seseorang kerjanya kayaknya enak, tapi kalau kita sudah terjun ke situ, kita melihat di kerja teman kita lainnya kok kayaknya enak. Jadi ya istilahnya tergantung kita. Tapi aku memang sangat-sangat menarik ataupun berkeinginan kerja di pelayaran di laut saat melihat situasi di dalam kapal, kaptennya gimana, chipnya gimana, mekaniknya gimana. Dan yang paling menarik di situ, mereka memang pandai masak, dan selalu makanan itu terkadang didapat dari laut juga. Terkadang ada ikan besar yang kena kipas kapal, ada yang hilang kepalanya, badannya separuh, dan mereka bilang ikan yang sudah mati itu adalah untuk ikan asin yang paling enak. Jadi proses-proses pembuatan ikan asin, cara mengeringkan itu sangat-sangat simpel. Aku masuk ke tempat engine, aku pun heran, di tempat engine itu tergantung semua ikan masin, pembuatan ikan masin ternyata nggak dikeringkan di matahari, cuma digantung di dalam mesin. Jadi dalam 2-3 hari ikan masin itu akan kering. Jadi sangat-sangat luar biasa, simpel sekali. Dan enaknya lagi, logistik makanan, susu, Milo, kopi, semua ditanggung oleh pihak-pihak agen yang memperkerjakan di pelayaran tersebut. Jadi saat itu aku memang sangat-sangat tertarik ingin kerja seperti mereka. Tapi kalau ingat cerita, kalau di laut bebas ada ombak, puting beliung, angin ribut dan ya sudah ciut nyaliku jadi memang aku bisa membayangkan betapa risikonya kalau sudah di laut bebas.
Terkadang kita di tepi-tepi saja ombaknya sudah sekian besar, 2-3 meter, tapi itu belum di laut bebas. Kalau kita sudah masuk ke laut bebas, mereka bilang sangat-sangat mengerikan kalau ada ya cuaca yang sangat-sangat buruk. Seperti kita lihat di video-video yang nelayan terdampar, terhempas ombak, ya begitulah. Mereka hanya bilang yang bisa menyelamatkan kita adalah jaket pelampung. Itu pun kalau nggak ada ikan besar yang bisa menerkam kita. Jadi sangat-sangat mengerikan. Tapi apapun pekerjaan itu pun tergantung diri kita sendiri. Ya istilahnya itu sawang sinawang. Dan aku melihat mereka selain membuat ikan masin di dalam injin, di situ aku juga melihat mereka membuat ikan masin. Ada satu dia mereka dapat ikannya sudah mati kena kipas kapal, ikannya tuh sangat-sangat besar. Mereka gulung pakai karung, dia gulung pakai karung, kemudian dibalut pakai karung, kemudian ditindih sama aki sama bateri, jadi sampai 4-5 susun. Dia biarkan sampai 3-4 hari, dan 2-3 hari air minyak di dalam ikan sudah mengalir keluar karena tertindih oleh beban aki ataupun bateri tersebut. Dan dalam 5 hari mereka buka ikan masin, ikan besar tersebut. Wow, memang hasilnya sangat-sangat luar biasa. Kering, nggak usah dijemur matahari sudah kering. Apalagi nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam injin dalam 1 hari, memang otomatis ikan masin akan jadi. Jadi itu ada proses yang namanya juga orang pelaut, pengalamannya banyak. Jadi menurutku itulah sangat-sangat luar biasa. Jadi ya terbaiklah pengalaman yang ada, yang mereka dapatkan saat berlayar di tengah laut, di laut bebas. Jadi semua kehidupan, semua rintangan mereka sudah alami. Jadi itulah kalau kita kerja ataupun mau masuk ke pelayaran, mereka akan sekolah dulu, training dulu, cara hidup di alam bebas, di laut bebas, mereka akan digembleng dulu. Jadi sebelum kita masuk ke pelayaran, siapkan mental, jangan sampai kita ciut nyali. Ya kadang kita di tepi pantai, tepi laut, seperti yang nggak biasa ke laut akan takut, tapi mereka memang mempunyai mental petarung. Jadi sangat-sangat luar biasa. Dan yang paling enak adalah ya gajinya sangat-sangat besar, jadi sangat-sangat lumayan gajinya, tapi biayanya sekolah juga sangat-sangat mahal. Walaupun di dalam situ jadi tukang masak pun gajinya lumayan besar. Apalagi jadi kapten, jadi chip, jadi mekanik. Ya tahu sendirilah gajinya mereka berapa. Oke, itu saja yang aku bisa ceritakan, bisa sharing buat teman-teman di luar sana. Jika kalian ingin kerja ke laut ataupun kerja ke bangunan, ya terserah kalian. Yang penting diniati untuk mencari rezeki yang halal untuk keluarga di rumah. Oke, jumpa lagi di video-video berikutnya. Semoga kita sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terot.